Halo semuanya, selamat berjumpa kembali dalam sesi pembahasan kata Ibrani. Kata bahasa Ibrani yang akan kita bahas kali ini adalah kata ta'enah yang berarti pohon ara atau buah ara. Nah, pertama kali kata ini disebutkan di Alkitab ada di Kejadian 3 ayat 7. Ketika Adam dan Hawa memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, dikatakan, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Jadi dalam bahasa Ibrani, wayit pku aleh ta'enah waya asu lahem kagokot. Dan mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Jadi kata ta'enah di sini diterjemahkan sebagai pohon ara. Nah, banyak yang percaya bahwa pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu adalah pohon ara ya. Karena setelah makan buahnya, Adam dan Hawa itu mengambil daun-daunnya untuk dipakai sebagai pakaian. Kita tahu bahwa pada hari mereka memakan buah terlarang itu, seharusnya mereka mati. Tapi mereka tidak mati pada hari itu. Kenapa? Karena ada binatang yang mati. Dan bahkan Tuhan sendiri membuat pakaian dari kulit binatang untuk dikenakan oleh Adam dan Hawa. Kita bisa lihat di sini betapa luar biasa kasih Tuhan ya, bahkan kepada Adam dan Hawa yang berdosa. Nah, buah pohon ara itu merupakan salah satu dari 7 buah-buahan yang ada di tanah perjanjian yang juga melambangkan berkat-berkat dari Tuhan. Dikatakan di Ulangan 8 ayat 7-8. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Kemudian di Mika 4 ayat 4 dikatakan, tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya dengan tidak ada yang mengejutkan, sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Jadi kalau kita perhatikan, pohon ara itu seringkali diidentikan dengan bangsa Israel ya, umat pilihan Tuhan. Sedangkan pohon anggur itu menggambarkan orang-orang percaya yang percaya kepada Kristus sebagai Mesias dan Juru Selamat. Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa dia adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya ya di Yohanes 15. Nah, kalau pohon zaitun dan minyak zaitun itu seringkali merupakan gambaran dari urapan Roh Kudus. Di Yeremia 24, firman Tuhan menggambarkan Israel sebagai buah ara, di mana ada buah ara yang baik yang akan dipulihkan Tuhan. Dan ada juga buah ara yang jelek yang akan dilenyapkan oleh Tuhan karena perbuatan mereka yang jahat di mata Tuhan. Nah, di perjanjian baru, ketika Tuhan Yesus memanggil Nathanael sebagai salah satu dari 12 muridnya, Tuhan Yesus berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus padanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Jadi Nathanael yang ada di bawah pohon ara itu menggambarkan seorang Israel sejati. Nah, kalau kita lihat kata ta'enah ini dalam bahasa Ibrani, itu artinya pohon ara atau buah ara ya. Katanya terdiri dari 4 huruf, tav, alef, nun, dan he. Huruf gematria angkanya adalah 400, gambarnya adalah gambar salib yang mencerminkan penebusan. Huruf alef, gematria angkanya 1, gambarnya adalah gambar kepala lembu yang mencerminkan kekuatan, pemimpin, dan juga Allah Bapa. Kemudian huruf nun itu gematria angkanya adalah 50, gambarnya adalah gambar benih atau ikan yang mencerminkan kelangsungan hidup. Dan huruf he gematria angkanya adalah 5, gambarnya adalah gambar orang dengan tangan terangkat ke atas dan mencerminkan kasih karunia Tuhan. Jadi kata ta'enah ini menggambarkan penebusan dari Allah Bapa untuk kelangsungan hidup melalui kasih karunia-Nya. Di 1 Korintus 1 ayat 18 dikatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi salib Kristus itu adalah kekuatan dari Allah yang menyelamatkan hidup kita ya, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi oleh kasih karunia-Nya. Bagian kita adalah percaya dan beriman. Di Markus 11, diceritakan bahwa Tuhan Yesus itu mengutuk pohon ara yang sudah berdaun tetapi tidak berbuah. Perlu kita ketahui ya bahwa pohon ara itu seharusnya berkembang dan berbuah sebelum berdaun lebat. Ketika Tuhan Yesus melihat pohon ara itu, memang waktu itu belum musim berbuah, tetapi pohon ara itu berdaun. Jadi ini adalah gambaran dari kemunafikan ya, seperti orang-orang Farisi yang kelihatan baik dari luar, tetapi isinya busuk. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengutuk pohon ara itu.
Dan kita tahu bahwa bangsa Israel pada awalnya dipilih Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, tetapi justru ketika Kristus datang pertama kali, mereka tuh menolak dia. Di Roma 11 dikatakan, maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Jadi Tuhan sudah menubuatkan, meskipun awalnya bangsa Israel menolak Kristus, tapi pada akhirnya ya, pada saat jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa telah masuk, Israel juga akan diselamatkan. Nah, di Wahyu 6 itu dinubuatkan bahwa ketika Kristus, anak domba itu membuka materai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Di sini pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah karena digoncang oleh angin yang kencang. Ini adalah gambaran bahwa pada akhir zaman akan ada kegoncangan yang hebat di tengah-tengah bangsa Israel. Tetapi pada akhir zaman, ketika murka Allah itu ditimpakan ke bumi, Tuhan itu akan menyelamatkan orang-orang percaya yang diurapinya. Seperti dikatakan di Habakuk 3, dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi, dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa, engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Jadi ketika pohon ara itu tidak berbunga lagi, tidak ada lagi hasil atau berkat Tuhan karena murka Tuhan ditimpakan, tetapi pada saat itulah orang-orang yang percaya yang diurapi, beria-ria, sukacita di dalam Allah yang menyelamatkan kita. Nah, kapan masa kesusahan besar atau murka Allah itu akan ditimpakan ke bumi? Meskipun kita tidak mengetahui tanggal persisnya ya, tetapi Tuhan Yesus itu memberikan hint atau tanda-tandanya. Di Matius 24, Yesus berkata bahwa ketika ranting-ranting pohon ara mulai bertunas, berarti waktunya sudah dekat. Nah, apa artinya ranting pohon ara mulai bertunas? Dari sejarah kita tahu bahwa sejak tahun 70 Masehi ketika Bait Suci itu dihancurkan oleh orang Romawi, bangsa Israel itu keluar dari tanahnya dan terserak ke bangsa-bangsa. Tapi secara luar biasa, bangsa ini bertunas kembali menjadi satu bangsa pada tanggal 14 Mei tahun 1948. Dan terjadilah aliyah, yaitu kembalinya orang-orang Israel ke tanah perjanjian, seperti yang telah dinubuatkan di Yeskiel 36 ayat 24. Bahwa Tuhan akan menjemput bangsa Israel dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari semua negeri, dan akan membawa mereka kembali ke tanah mereka. Nah, di Kidung Agung 2 dikatakan pohon ara mulai berbuah dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah, kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Nah, di sini dikatakan bahwa ketika pohon ara mulai berbuah dan bunga pohon anggur semerbak baunya, ketika itulah kita yang adalah mempelai Kristus itu akan bangun. Ini adalah gambaran ketika Kristus itu menjemput mempelainya. Dan frase kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan kekasihku itu dalam bahasa Ibrani adalah ani ledodi vedodili yang seringkali menjadi ikatan pernikahan orang Yahudi ya, bahkan sampai sekarang. Nah, di Lukas 21 dikatakan, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Di Alkitab, Tuhan itu memberikan banyak sekali nubuatannya mengenai akhir zaman, mengenai apa yang akan terjadi pada masa kesusahan besar. Kabar baiknya adalah ketika kita melihat tanda-tanda yang Tuhan sudah beritahukan, kita tidak perlu takut, karena justru pada saat itulah kedatangan Kristus untuk menjemput dan mengangkat kita sudah dekat.
Pohon ara atau ta'enah dalam bahasa Ibrani itu adalah jam yang menunjuk pada waktunya Tuhan. Perhatikan apa yang terjadi dengan bangsa Israel. Kita bisa melihat nubuatan-nubuatan Tuhan mengenai akhir zaman satu persatu digenapi. Sejak tahun 2023, bangsa Israel itu diserang oleh bangsa-bangsa ya. Tidak hanya di tanahnya mereka, tetapi juga di luar itu. Bangsa-bangsa itu banyak sekali yang menyerang bangsa Israel. Kita tahu ini adalah saat-saat terakhir di akhir zaman. Jadi apabila ada yang belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan tunda-tunda lagi. Terimalah Dia. Dia adalah satu-satunya jalan keselamatan. Dia akan datang lagi untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan kita orang-orang yang percaya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan hidup bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan. Oke, sampai di sini dulu. Sampai berjumpa dalam pembahasan kata Ibrani berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.